Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Surat Asy-Syu'ara surat 26 ayat 176. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kadzdzaba ashabul aikatil mursalin. Qala lahum Syu'aibun ala tattaqun. Inni lakum rasulun amin. Fattaqullaha wa adhi'un. Wa ma as'alukum 'alaihi min ajr. In ajriya illa ala rabbil alamin. In ajriya illa ala rabbil alamin. Awful kaila wa la takunu minal mukhsirin. Wazinu bil qisṭasil mustaqim. Wala tabkhasun nasa asya'ahum wala ta'thaw fil ardi mufsidin. Wattaqulladzi khalaqakum wal jibillatal awwalin. Wattaqulladzi khalaqakum wal jibillatal awwalin. Qalu innama minal musahharin. Qalu innama
basharum mithluna wa inna dhunnuka laminal kadhibin fa asqit alaina kisafan minas samai in kunta minas shadiqin Qala rabbi a'lamu bima ta'malun fakadzabuhu fa'akhadhahum 'adzabu yaumil dhullah innahu kana 'adzaba yaumin 'adzim inna fi dzalika laayatan wa ma kana aktsaruhum mu'minin wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim Mangawiani tiat 107 genap hiji dua tilu kadzdzaba ashabul aikatil mursalin idh qala lahum syu'aibun ala tattaqun inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa ati'un wa ma as'alukum alaihi min ajr in ajriya illa ala rabbil alamin awful kaila wa la takunu minal mukhsirin wazinu bil qisṭasil mustaqim wa la tabkhasun nasa asya'ahum wa la ta'thaw fil ardi mufsidin wattaqulladzi khalaqakum wal jibillatal awwalin qalu
illa basyarum mithluna wa inna dhunnuka laminal kadhibin fa asbiqtu alaina kisafan minas samai in kunta minal shadiqin qala rabbi a'lamu bima ta'malun fakadzabu fa'akhadhahum 'adzabu yaumil dhullah innahu kana 'adzaba yaumin 'adzim inna fi dzalika la ayatan wa ma kana aktsaruhum mu'minin wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Kadzaba mendustakan, ashabu penghuni, atau arti asal ashab itu orang-orang yang dekat, ya, orang-orang yang merasa memiliki. Al-Aikah ini satu daerah yang dinisbatkan ke pohon besar yang disembah oleh penduduk itu. Jadi ashabul Aikah bisa diterjemahkan penghuni Aikah atau para penyembah Al-Aikah. Al-Mursalin kepada para rasul. Qala ketika berkata lahum kepada mereka Syuaib, ala tattaqun, tidakkah kalian bertakwa? Imam Ibnu Katsir di sini membahas tentang diskusi di kalangan para ulama salaf. Kan di ayat yang lain, wa ila madyana akhahum Syuaiba, Nabi Syuaib itu dikirim ke Madian. Kalau di sini kau disebut ashabul Aikah. Ada ulama yang menyebut ini dua umat yang berbeda. Tapi Imam Ibnu Katsir dengan tegas mengatakan bahwa ashabul Aikah dan penduduk Madian itu juga, ya. Madian ini nama cucu Nabi Ibrahim dari putra yang lain, ya, selain Nabi Ismail, Nabi Ishak, menurut para sejarawan. Walau alam, yang jelas keturunan Nabi Ibrahim dan keturunannya disebut kaum Madian. Di dalam surat Hud dijelaskan bahwa Nabi Syuaib itu menjelaskan, ya qaumi la yajrimannakum syiqaqi ayyusibakum mithlu ma asaba qauma nuhin au qauma hudin au qauma salih wa ma qaumu lutim minkum biba'id. Ya. Wahai kaumku, janganlah kebencian atau penyimpangan kalian kepadaku, perselewengan kalian dariku, ya, menyebabkan kalian terkena musibah seperti yang menimpa kaum Nuh, banjir, atau kaum Hud, ya, hujan batu, au kaum Shalih, atau kaum Shalih, kaum Hud itu angin dingin deh, anu 7 hari 7 malam 8 hari. Au kaum Shalih atau kaum Shalih, kaum Tsamud, yang dibinasakannya nanti disebutkan kaum Madian ini sama dengan kaum Tsamud. Ala bu'dal limadyana kama ba'idat Tsamud. Kebinasaan bagi Madian sebagaimana binasanya kaum Tsamud, ya, yaitu dengan suara yang menggelegar keras,
ya, dan itu akibat hujan batu ya menimpa kaum Solih, kaum Tsamud. Kemudian wa ma qaumul lutim minkum biba'id, dan kaum Lut dari kalian belum jauh. Jadi masa kaum Madian ini berdekatan dengan kaum Nabi Lut. Kan kaum Nabi Lut Nabi Ibrahimnya. Lut kan kemarin sudah dibahas. Ini kaum Lut itu keponakan. Jadi ayahnya kakak Nabi Ibrahim. Jadi ke Nabi Ibrahim itu paman. Ya. Jadi kaum Lut itu nggak jauh dari kaum Nabi Syuaib. Ya, karena memang secara hierarki Madian masih keturunan Nabi Ibrahim. Dan di ayat-ayat tersebut tegas berarti Madian itu mereka kenal siapa kaum Lut, bahkan gak jauh. Mereka kenal kaum Tsamud, kaum Ad, bahkan kaum Nabi Nuh, karena masanya belum berjauhan. Maka dari itu kisah Nabi Musa yang ada dalam surat Al-Qasas nanti kita bahas di surat 28, bahwa Nabi Musa kemudian kan lari ke Madian. Walamma tawajjaha ila Madyana qala asa yahdiyani rabbi sawa sabil. Jadi Nabi Musa itu ketika dikejar oleh tentara Firaun, dia melarikan diri ke Madian. Sampai kemudian diangkat menantu oleh seorang orang tua di Madian. Ada yang menyebutkan itu Nabi Syuaib. Saya sependapat dengan para ulama tafsir yang menjelaskan itu bukan Nabi Syuaib. Kenapa jauh teuing atuh? Ya, Nabi Syuaib ini kan dengan Nabi Lut. Nabi Lut itu berarti di zaman Nabi Ishak, ya, Nabi Ismail. Ini zaman Ka'bah baru awal dibangun, apalagi Yerusalem belum ada. Kan sebelum Masjidil Aqsa itu Masjidil Haram mula. Sedangkan Nabi Musa, wah zaman mana ya. Nabi Musa itu kan keturunan Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Yusuf. Terus pindah ke Mesir kan Nabi Yusuf keturunannya. Baru pindah lagi itu Nabi Musa di Mesir, jauh ya. Di Nabi Syuaib ini dalam Al-Quran disebutkan ada Ashabul Aikah, ada Ashabul Madian. Ibnu Katsir mengatakan bahwa itu kaum yang sama karena ayat-ayat yang menjelaskan dakwah dan pembangkangannya sama. Ya. Kritikan dari Nabi Syuaib ke umatnya tentang ekonomi, ya. Kemudian yang kedua siksanya sama, ya, dengan siksa yang diturunkan kepada kaum Tsamud. Di sini maka dari itu disimpulkan kata Ibnu Katsir berarti Ashabul Aikah itu adalah kaum Madian. Saya belum ngecek lebih lanjut ya, lupa posisinya di peta dunia akhir ini sebelah mana ya. Mudahlah di atlas sejarah Islam ada ya, di internet mudah dicari. Atlas para nabi ada kitabnya, tapi udah ditransfer ke Google juga. Nah itu bisa dicek Ashabul Aikah kaum Madian itu di sana ya. Jadi mereka menyembah pohon ya, pohon besar, dan itu yang dijadikan berhala oleh mereka. Nabi Syuaib sama berdakwahnya, inni lakum rasulun amin, sungguh aku bagi kalian adalah seorang rasul yang terpercaya. Fattaqullaha wa ati'un, takwalah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepadaku, ya, harus selalu sama, taat ke Allah dan taat ke Rasul. Mun aya nama Quran jeung sunnah. Wa ma as'alukum alaihi min ajr, dan aku tidak menuntut upah kepada kalian atas dakwah ini, tidak tergantung upah. Ya, bukan berarti haram menerima upah, sudah sering kita bahas ayat ini.
In ajriya illa ala rabbil alamin, tayalian upahku adalah karena Allah Rabbul Alamin. Ya, itu yang tujuan utama. Kita jangan tergantung dakwah itu karena permintaan masyarakat, ya, karena pesanan masyarakat, ya. Masyarakatnya sekuler, jadi kita menyesuaikan sekuler. Masyarakatnya liberal, menyesuaikan liberal. Ya, masyarakatnya senang riba, menyesuaikan. Dakwah itu yang begitu-begitu. Ya, saya ngaji di salah satu masjid komplek, ya, ngaji fikih. Ya, alhamdulillah sudah terbangun kesadarannya. Kenapa saya bilang terbangun kesadarannya? Awal saya dulu di sana diwanti-wanti, Ustadz cenah jangan bahas fikih, dah cenah bahas tentang akhlak gitu yang begitu-begitu hegnya mimitin mah. Ya. Tapi di kajian-kajian itu kan kita singgung-singgung dikit, ya. Fikih itu justru bukan untuk memecah belah, fikih itu untuk mempersatukan. Kata Imam Asy-Syafi'i, agama itu fikih. Kalau kita nggak belajar fikih berarti nggak belajar agama, ya. Di Al-Quran fikih semua, fikih ibadah, fikih muamalah. Kita mau lempeng gimana dalam yang halal menjauh yang haram kalau kita nggak tahu mana yang halal mana yang haram, gitu. Lalu kemudian terbangun kesadaran dan kemudian mengadakan kajian fikih, ya. Dan saya buktikan, ya, mudah-mudahan mampu bahwa kita belajar fikih itu bukan untuk memecah belah, justru saling memahami bagaimana fikih NU, bagaimana fikih Salafi, bagaimana fikih Muhammadiyah mendiurangnya. Fikih Syiah yang tentang ditoleransi mah, ya. Fikih Ahmadiyah Nusarasat, tuh fikih Persis. Jadi paham dan mereka sadar, oh iya begini ya. Tuh cenah, jadi kita tahu dan jadi banyak bertanya, ya. Ini menunjukkan bahwa dakwah nggak bisa bagaimana pesanan masyarakat. Pesan masyarakat tuh sampai kapan mereka akan paham Islam, ya. Harus betul-betul karena Allah. Auful kaila, sempurnakanlah takaran. Takaran teh letterannya mendurang. Wala takunu, dan janganlah kalian menjadi minal mukhsirin, orang-orang yang merugikan atau licik. Wazinu, dan timbanglah, timbang mah kiloan kalau di kita, bil qistasil mustaqim, dengan timbangan yang lurus. Wala tabkhusu, jangan kalian merugikan annasa, manusia, asya'ahum, barang-barang mereka, harta benda mereka. Jangan kita membuat orang lain rugi. Wala ta'thaw, dan janganlah kalian menyebar fil ardi, di muka bumi, mufsidin, dengan merusak. Wattaqu, dan takwalah kalian, alladzi, kepada yang khalaqakum, telah menciptakan kalian, wal jibillatal awwalin, dan generasi kalian terdahulu. Pasti itu yang menciptakannya bukan pohon al-aikah. Sebelum pohon ada, makhluk sudah ada. Jadi siapa yang menciptakannya pasti bukan pohon. Pohon itu diciptakan, ya. Diajak merenung, ya. Yang namanya pencipta itu pasti bukan benda, karena benda itu yang diciptakan. Pencipta itu yang menciptakan semua benda. Siapa pencipta itu? Dialah yang menjelaskan dirinya lewat firman-Nya, firman yang disampaikan kepada wahyu nabinya. Dan nabi itu sama setiap masa. Taeta nu disembah mah sieun makadinya. Di sini terlihat, ya, jadi kebobrokan, kerusakan masyarakat Madian atau Al-Aikah itu dalam hal ekonomi, ya. Dan saya pribadi tidak memahami ayat ini sempit hanya urusan timbang dan takaran saja, tidak, ya. Surat Wailul lil Mutaffifin juga berlaku jang ustad. Orang tua santri geus mayar mahal, hari ustad tara datang.
jamaah geus ngorbankeun siap danana ari ustadna tara datang ya. Duh kata ustad aya santri teu aya jamaah teu aya sarua teh mutafifin lagi. Wailul mutaffifin. Jadi yang merugikan ya. Dalam semua aktivitas bisnis, dalam semua aktivitas usaha, segala sesuatu yang merugikan itu yang diancam oleh ayat ini, dan itu penyebab kerusakan umat ya. Hari ini itu wujudnya adalah riba, goror ya, kemudian gambling dan lain-lain lah ya. Kalau kita bahas fikih ekonomi ya, ini masalah gadai ya. Dulu saya masih ingat almarhum Sadayat nanya di lembur, kalau kita menggadaikan sawah, udah sawah itu kan diambil oleh penerima gadai, si petani nggak bisa menggarap, padahal itu sawah petani. Jaminan itu nggak memindahkan hak milik hak garap ya. Jadi kalau saya penerima gadai, ada yang menggadaikan motor ke saya, motornya saya pakai, itu mutafifin ya. Masuk ayat ini merugikan. Itu motor-motor yang menggadaikan. Kata Nabi, lahu gunmuhu walau gurmu, untung dan ruginya motor itu milik pemiliknya. Kalau kita mau menungganginya, wa 'alal ladzi yarkabu wa yashrabu an-nafaqah, yang menunggangi atau minum air susu sapi atau unta kudu bayar. Jadi kalau ada yang menggadaikan motor mobil ke saya, mobilnya saya pakai, saya harus bayar kepada yang punya mobil itu. Gitu kuduna teh. Jadi lamun bapak menggadaikan sawahnya ka juragan tanah di lembur, terus sawah teh dipakai oleh juragan tanah, itu juragan tanah terus bayar kepada pemilik sawah. Dia orang mati balik 10 tahun geus dianggap lapur we. Baru hutang anger. Ya. Itu model-model ya. Model-model seperti itulah yang merugikan. Termasuk gambling ya, ayeuna ramen uang kripto, bitcoin. Wah, tama gamblingna parah, merugikan banyak ya. Nah, yang begitu-begitu ini yang merusak tatanan ekonomi. Sudah terbukti krisis ekonomi yang melanda dunia itu selalu terselamatkan oleh ekonomi real. Nah, ekonomi real teh jual beli real langsung di pasar. Menaina online juga bisa. Bukan permainan sahamnya jual beli teu para ruguh lah. Apalagi yang riba, yang mencekik ya. Pinjol ya. Teu pinjol di urang mah Bang Emok, Bang Sila. Nah, yang begitu-begitu itu penyebab kerusakan umat di zaman kaum Madian. Atau ini kan model hegemoni dari orang-orang kaya. Ikar buahar dewa ya bae da bapak-bapak kan can beungharnya. Bisi ke bala leunghar. Hegemoni dari orang-orang kaya sehingga kemudian mereka luasa mengatur ya, mengatur harga. Tah siga PCR lah bapak-bapak macanya tah jiga gitu. Udah we ditekuk we kumaha urang teu bisa kumaha. Dapikeun kate jadi umroh ge gara-gara PCR mahal ya. Atau bisnis-bisnis nu lain-lainna ya. Tabung gas di urang mah dibisniskeun ya. Yang seharusnya real nya tenanan bisnis we tapi real dah ieu mah ditimbun dia bagaimana yang begitu-begitulah ya. Termasuk hari ini ekonomi yang berputar di kalangan itu-itu saja dan diatur oleh mereka, disetir. Harga bawang, harga cengek, wah diatur ku negara rade. Ya, orang teu bisa suku kumaha, harga BBM dan lain-lain sebagainya. Mereka yang menentukan. Kita hanya bisa menerima jadi iman kanu taklir bagi padahal ya harus melawan juga. Ya. Nah, model kerusakan umat seperti ini yang dialami oleh kaum Madian. Jadi kalau kita simpulkan ya,
Dari awal kan surat Asy-Syu'ara ini Nabi Musa naon rusakna Firaun ya. Mun mah presiden, gubernur, wali kota nurus tunjung gitu. Yang berani menindas rakyat dan hanya menguntungkan Korun, Haman, ya kalangan-kalangan elitis. Ya. Tidak berbagi ke rakyat tapi berbaginya mempertimbangkan kalangan elit. Kemudian kaum Nabi Nuh mah musyrik, percaya kanu klinik nu kareut ini rusak juga. Masyarakat geus kieu wah bahaya ya. Kemudian kaum Nabi Hud, kaum Ad mah tukang ngabangun teh mah. Bari teu dipararake. Jadi harta bukan dibagikan menggerakkan ekonomi rakyat, jang mararanehna we, bersenang-senang ya. Kemudian kaum Tsamud ya, sama kaum Tsamud kurang lebih seperti kaum Ad. Kaum Lut penyimpangan seksual anu kerame ayeuna ya. Kalau kita diam minimal tidak mengajarkan ke keluarga kita nu kitu teh teu balik, nanti mungkin lahir generasi seperti menteri pendidikan yang menteri agama ayeuna nu otakna lalieur ya. Wah ini kan wilayah gitu. Jadi saya kan berbicara kekerasan seksual tidak penyimpangan seksual atuh lain sakalian. Dengan buat peraturan menteri begitu melegalkan penyimpangan seksual. Kuruna teh sakalian dijieunna. Tapi dah itu mah wilayah agama pasti begitu. Hakim MK yang 9 cuma 4 termasuk ketua MK nu setuju LGBT masuk termasuk larangan KUHP. 05 mengatakan ini harus lewat legislasi, ini harus ada persetujuan rakyat. Piraku ngabas LGBT kudu ditanya rakyat setuju teu setuju teu. Da manehna ge sok Bapak Jokowi boga anak bencong ridho moal, da moal. Boga anak gay nya, Ibu Presiden Ridwan Kamil boga anak gay, lesbi ridho moal da moal. Kalau pakai nurani seharusnya nggak usah banyak berkilah. Tapi nah ini nih makhluk-makhluk seperti ini karena nggak diajarkan oleh orang tuanya, tamat atau diajar ku kolotna asup ka perguruan tinggi dia terbawa iklim yang jauh dari ngaji, tara ngaji dalam sok ngaji mah ya. Jadi minimal kita bersuara lah untuk keluarga kita ya, untuk tetangga kita bahwa yang begitu itu nggak benar. Piraku perzinahan mau dilegalkan, mau rusak seperti kaum Nabi Lut. Nah ini yang terakhir di surat Asy-Syu'ara ini adalah kaumnya Nabi Syu'aib. Di apa? Ekonomi, ketimpangan ekonomi ya, licik ya. Jadi selalu kebijakan ekonomi atau menang oligarki ya, monopoli eta we anu ngatur ekonomi dan mengendalikan vaksin teh, PCR teh eta we nu mainna teh. Ini penyebab kerusakan umat. Qalu mereka menuduh innama hanya saja antang kaum minal musaharin, termasuk orang-orang yang terkena sihir jelema linglung. Jadi aneh itu saha nu lieur teh, saha nu gelo teh. Jadi orang yang waras dianggap gila, orang gila menuduh gila sama yang waras. Gitu zaman tibalik. Wa ma anta dan tidaklah engkau illa basyarum mithluna kecuali manusia biasa seperti kami. Jadi lihatnya manusianya. Apa cenah Abdul Somad? Manusia biasa, miskin ya. Apa cenah usah disebutkan. Ya Kiai Ma'ruf Amin lagi mau didengeng bab kieu mah. Manusia biasa. Jadi hitungnya orang per orang, bukan tokohnya. Demokrasi kan gitunya. Ada dokter, ada kiai, jeung preman sarua sorana. Wa inna dzunnuka dan sungguh kami meyakini kamu laminal kadzibin, termasuk orang-orang yang pendusta, pembohong. Jadi teh sanu bodoh, teh sanu ngabohong teh, pemutar balikan fakta. Sok baca statement menteri agama
Menteri Pendidikan Kebudayaan, ya. Saya ada yang ngechat sesudah baca buletin atau yang medsosnya. Ustaz, cenah saya nonton acara anu lah tuh disebutkan di TV semalam. Saya perhatikan memang cenah jadi siga nu bener heuh tah kitu. Siga nu bener cenah. Bahwa mereka teh dengan peraturan menterinya seperti itu. Dia menganggap kita yang bohong. Nah, maka di sini kita jangan lupa standar ya. Standar kita Quran, standar kita sunnah, standar kita wahyu, bukan ilmu-ilmu yang terlepas dari Quran dan sunnah. Disebut kolot baik, dan tiba lagi gitu. Nabi-nabi disebut terkena sihir, disebut pembohong, disebut aneh, tong aneh. Ya. Faskit, maka jatuhkanlah alaina kepada kita, kepada kami kisafan, bongkahan, potongan minas sama dari langit. In kunta minas sodikin, jika betul kamu termasuk orang-orang yang jujur. Kamu bilang akan terjadi kiamat, sok cenah bulahkeun langit ayeuna kiamat. Mana yang disebut hujan meteor, hujan api dari langit, yang mana turunkeun sekarang? Qala, kata Nabi Syuaib, Rabbi a'lamu bima ta'malun. Rabbku lebih tahu amal kalian. Tidak menjanjikan karena bukan wilayah Nabi, itu wilayah Allah. Fakadzabuhu, mereka menilainya dusta. Fa'akhadzahum, maka Allah menimpakan kepada mereka azabu, siksa yaumi hari dzullah, yang menaungi. Jadi dijelaskan di sini oleh Qatadah. Ibnu Abdul Qasir mengutip riwayat dari para ulama salaf dari sahabat Abdullah bin Umar. Kaum Madian ini kering, panas selama beberapa musim, ya, 7 hari bala. Panas. Tiba-tiba ada awan teduh. Maka semua mendekati awan teduh itu karena nggak kuat panas. Udah ada awan teduh, suara bergemuruh. Berkeluaranlah kilatan-kilatan api. Jadi menaikna hujan badak, dordar gelap gitu. Mereka mati. Ya. Itu yang dimaksud azabu yaumid dzullah. Jangankan bongkahan langit, tah ku awan geus pararaeh gitu. Innahu kana adzaba yaumin adzim. Sungguh itu adalah siksa hari yang sangat dahsyat. Ini masih mungkin terjadi hari ini. Jadi jangan mengaku ini dongeng dulu, kafir nu, orang ngomong gitu, kafir amali. Jangan. Ini mungkin terjadi hari ini. Ya. Ada awan kemudian tidak mendatangkan hujan yang berkah, malah mendatangkan musibah. Ya. Sangat mungkin terjadi. Inna fi dzalika laayah, sungguh dalam hal itu jadi ayat, peringatan, tanda kekuasaan Allah. Wa makana aktsarul mu'minin, meskipun kebanyakan manusia tidak beriman, tidak percaya, tidak yakin. Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim, dan sungguh Rabbmu, sungguh Dia Maha Gagah lagi Maha menyayangi. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.